Perkenalkan, nama saya Winnie Chu dari kelas 10 IPA 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang produk, diferensi produk, dan diversifikasi produk. Yang pertama, produk. Pengertian produk secara umum adalah segala sesuatu yang mampu dihasilkan dari proses produksi berupa barang ataupun jasa yang nantinya bisa diperjualbelikan di pasar. Pendapat lain ada yang mengatakan bahwa pengertian produk adalah suatu substansi yang diproduksi oleh pihak produsen dan ditawarkan ke pasar agar bisa memenuhi keperluan ataupun kebutuhan konsumen. Produk dalam hal ini bisa ditujukan oleh konsumen akhir ataupun antara konsumen. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kita bisa simpulkan bahwa pengertian produk adalah segala hal yang bisa ditawarkan di pasar agar bisa dikonsumsi atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan konsumen di pasar. Jenis-jenis produk. 1. Produk konsumsi. Pengertian produk konsumsi adalah segala produk yang bisa digunakan oleh konsumen tingkat akhir. Produk konsumsi tersebut lantas dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu produk kebutuhan sehari-hari, produk belanjaan, produk khusus, dan consumer goods. 2. Produk industri. Pengertian produk industri adalah seluruh produk yang mampu dibeli oleh konsumen agar bisa digunakan sebagai bahan baku untuk selanjutnya diproses menjadi produk yang baru. Produk industri ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu bahan baku dan suku cadang, barang modal, dan perlengkapan dan layanan bisnis. 3. Produk berdasarkan wujudnya. Suatu produk pun bisa dikategorikan berdasarkan wujudnya, yaitu produk barang dan produk jasa. 4. Produk berdasarkan daya tahannya. Produk juga bisa dibagi berdasarkan daya tahan dari produk tersebut, yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu barang tidak tahan lama dan barang tahan lama. Yang kedua, diferensiasi produk. Pengertian diferensi produk adalah pembeda antara produk sejenis baik dengan kompetitor maupun dengan produk inti yang kita miliki. Berbeda bukan berarti aneh. Perbedaan ini membuat produk yang lebih unik dan menarik, dan pastinya dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Jenis diferensiasi produk. Jenis-jenis diferensi produk menurut Sugeto tahun 2009 sebagai berikut. A. Produk building. Produk building adalah strategi untuk menggabungkan penjualan berupa produk menjadi satu paket penjualan. Produk building sangat tepat untuk produk yang memiliki volume penjualan dan tingkat keuntungan yang tinggi. Produk building sangat tepat dan efektif apabila diterapkan pada produk informasi digital yang memiliki marginal cost nyaris nol. Pada pasar oligopolistik dan monopolistik, produk building akan tampak tidak fair karena pilihan produk sangat terbatas bagi konsumen sehingga mereka tidak punya pilihan lain. B. Produk lining. Produk lining adalah strategi pemasaran untuk menjual beberapa jenis produk. Tidak seperti produk building, produk lining menjual terpisah beberapa produk yang saling berkaitan. Satu lining produk terdiri dari beberapa produk dengan berbagai variasi, ukuran, tipe warna, kualitas, atau harga. 3. Diversifikasi produk. Pengertian diversifikasi produk adalah strategi dalam mengembangkan produk baru. Dalam proses pelaksanaannya, bisa membuat produk lain
baru dan meraih pangsa pasar yang baru juga. Diversifikasi produk bisa dilakukan dalam berbagai skala bisnis. Dalam proses ini diperlukan inovasi dalam lingkup industri yang dijalani saat ini. Namun segmen pasarnya harus bisa dibedakan. Jenis-jenis diversifikasi produk. 1. Diversifikasi konsentris. Contoh, susu tertentu hanya khusus untuk anak-anak, orang dewasa, dan juga lansia. Demi melakukan inovasi yang baru, perusahaan ini pun akhirnya mengembangkan susu yang bisa diminum untuk balita. Proses inilah yang biasanya disebut dengan diversifikasi konsentris, yang artinya produk baru perusahaan tersebut tidak memiliki perbedaan jauh dengan produk yang sebelumnya yang sudah ada. Kedua, diversifikasi horizontal. Contoh, perusahaan susu membuat produk baru mereka adalah jus buah kemasan. Proses pembuatan jus buah kemasan ini pasti sangat berbeda dengan proses pembuatan susu. Walaupun begitu, keduanya sama-sama harus memulai proses pengemasan sebelumnya dijual di pasar. Diversifikasi produk tersebut yang digolongkan pada diversifikasi produk horizontal. Jadi, perusahaan menciptakan produk baru yang berbeda, tapi masih memiliki kesamaan dengan produk yang sebelumnya, walaupun sedikit. Ketiga, diversifikasi konglomerat. Contoh, inovasi perusahaan susu tidak sebatas hanya menciptakan produk susu balita dan jus buah saja. Mereka juga berinovasi untuk menjual produk lemari pendingin yang sedang diminati oleh masyarakat. Itulah yang disebut dengan diversifikasi konglomerat, yang mana produk baru perusahaan berbeda total dengan produk yang sudah ada sebelumnya, baik itu dalam proses pembuatan maupun pasang pasarnya. Sekian dari saya mengucapkan terima kasih.